ini hanyalah sebagai ingatan dalam kehidupan ya. Semuanya ada aturan dan semuanya ada persyaratan dan semuanya ada perjalanan. Begitu juga dengan kehidupan, tentunya ada tuntunan. Ini yang sering saya baca dan saya pahami, ternyata nggak jauh dari berbeda dari kehidupan ya kita sehari-hari, dan juga jikalau sudah berumah tangga nggak jauh juga dari yang namanya cinta dan rindu ya. Namun bagaimana rindu itu datang dan bagaimana rindu itu kita meletakkannya. Karena rindu dari segi batasan secara manusia, secara umum ya, itu wajar. Namun kepada siapa kita rindu, ada yang pada umum, ada yang pada pribadi, dan ada pada yang seharusnya ya. Begitu juga dalam kehidupan, ada yang namanya disebut seperti ini ya, senjata mukmin. Ini bukan apa-apa ya, sekedar ingatan bagi diri kita. Ada juga pengobatan Nabi ya. Nah, ini bukan apa-apa, cuman sekedar ingatan pribadi ya, jikalau ada yang kebetulan tersinggung minta maaf ya. Dan ada juga ini dialog para malaikat ya. Dan jikalau kita mau belajar bagaimana kehidupan sahabat Nabi, ataupun bagaimana kita mau belajar apa yang menyebabkan orang itu masuk surga, mendapatkan kebaikan, tentunya ada persyaratannya. Jikalau kita mau belajar apakah kita termasuk apakah atau tidak ya. Namun saya pernah diajarkan guru ya, serta dari cerita para sahabat dan para orang yang saleh dulu, ada manusia yang dimuliakan dalam kehidupan selain nabi dan rasul ya, yang disebut juga keturunan nabi dan yang lain-lainnya ya. Namun di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan di antara manusia ada yang kumuliakan dan ada yang dihinakan. Pada manusia, pada dirinya itu sama ya. Namun jika orang dimuliakan tentunya perbedaan, dan dari sisi kelakuan ataupun dari tubuh serta keadaannya tentu dibedakan. Seumpama besi, ada yang kuat, ada yang lemah ya. Ada yang besi bercampur, ada yang bersih tulen ya. Begitu juga dalam kehidupan. Namun jikalau kita mau belajar apa dalam kehidupan kita, itu adalah kitab kehidupan kita, diri kita. Bagaimana kita mau merubah ataupun membentuk karakter untuk kitab kita untuk membawa dalam kehidupan, tentunya kita harus belajar. Namun ada yang mengatakan ya, kalau tidak salah dari dari Syekh Abdul Qadir Jalani, pernah beliau berkata dalam hadisnya, jika orang yang pernah mengenal aku ataupun pernah bertemu aku ataupun yang suka dengan diriku, maka akan aku beri syafaat ya. Kebetulan kita mengingatkan tentang kemuliaan dan kelebihan dari aulia Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, hingga kita bisa belajar dari telaga bahagia yang artinya sungguh indah ya. Kalau telaga itu terasa biasa, namun kata-kata bahagia ya. Nah, ini dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan ada juga dari karya beliau yang pernah dicatat dari murid-murid beliau dan juga sahabat beliau, ada perisai gaib ya. Semoga kita orang termasuk orang mencinta karena kebaikan. Semoga kita jikalau tidak kebaikan, mencintalah pada yang namanya kebaikan, karena kebaikan akan membawa kebaikan seharusnya ya. Kalau kebaikan membawa kejahatan, itu ada juga perjalanan kehidupan kita. Ada juga dari kitab Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nah, Samudra Hikmah ini bagus juga. Saya juga mempelajari ya dari kemuliaan yang beliau ajarkan, tutur sapa, tata krama, ataupun yang lebihnya dari hati utamanya ya. Karena sangat penting dalam menjaga hati ya. Bagaimana perasaan hati agar selalu tidak berjahat sangka ataupun buruk sangka kepada orang lain, walaupun di depan mata. Namun hati adalah menentukan. Kita bisa ngomong kasar kepada orang lain, namun lebih jelek lagi jikalau itu sampai ke hati ya. Namun
hatilah kunci segala-galanya. Namun ada yang mengatakan buruk di muka, buruk di akhlak perbuatan, belum tentu di hati. Namun biasanya hati itu adalah gambaran kehidupan ya. Berikut juga dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah ini, semoga kita mendapatkan kebaikan dan yang menonton juga semoga mendapatkan kebaikan ya. Dan ada juga, terserah ya, yang ini hanyalah untuk saya juga termasuk orang yang suka dengan cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, membuat saya dewasa dan membuat saya tahu apa yang pernah tidak tahu, dan saya mengerti apa yang tidak saya mengerti, karena kita semuanya adalah titipan ilmu, tubuh kita, roh kita, dan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita nikmati, semua itu titipan yang Maha Kuasa. Takutlah kalau kita tidak bisa mengembalikannya dengan baik ya. Ini juga dari karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, warisan teragung ya. Artinya dalam bahasa agung itu warisan yang sangat mulia ya. Ini juga dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dari beliau lahir hingga beliau wafat ya, semua telah digambarkan dalam kitab ini ya. Dan kembali ada kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Fikih Tasawuf ya. Bagi yang pernah membaca tentu tahu sejarahnya ya. Namun saya yang pernah terkesan, yang begitu terkesan lain daripada yang lain ini ya. Ini yang membuat saya terasa tak berarti apa-apa dalam dunia tanpa orang yang mulia, apalah kita dayanya ini. Percikan cahaya ilahi ya. Ya, petua-petua Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga mendapatkan kebaikan ya. Nah, kalau ini jejak sang wali yang manakib yang ringkas ya. Ada juga Railah Hakikatnya dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Ada juga yang terkenal Syirul Asyrar ya. Nah, dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Ada juga yang disebut Mahkota Sufi ya, dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari ilmu yang beliau ajarkan, ilmu yang beliau punya, semoga kita mendapatkan kebaikan juga. Nah, kalau ini yang lain dulu ya. Nah, ini masih kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Rahasia Besar Sang Guru ya. Nah, kan ini ada yang paling besar yang kita punya ya. Nah, ini yang sering kita amalkan, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Jikalau saya tiada, semoga yang menonton, dan utamanya untuk mengetahui jikalau kita mau belajar ilmu kita tidak ada apa-apanya ya, karena orang-orang yang dulu, lebih dulu daripada kita telah mengerti, telah alim, lebih dulu pintar, dan lebih dulu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kemuliaan. Jikalau kita belajar dari orang lain berarti kita tidak apa-apanya ya. Jikalau kita mulia belum tentu mulia, kecuali orang yang mulia memang dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa. Ada juga dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, pokok petunjuk bagi orang yang menginginkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jikalau kita mau belajar banyak juga ya. Nah, ini kalau mau kita tahu ya, ada macam-macam malaikat yang di bumi, malaikat yang di langit, dan malaikat penghuni surga dan penghuni neraka. Ada juga di sini malaikat yang mengurus rezeki dan macam-macam ya. Ada yang sifatnya yang mengurus angin ya. Nah, jika kita mau belajar dari orang-orang yang saleh, yang penuh hikmah ya. Nah, ini juga ada
kisah kalau dilihat dari ini agak nyebelah ya, namun ini bukan untuk orang lain, ini hanya untuk agama Islam ya, bukan untuk apa yang namanya simpang ya. Kalau ada kebaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan keberkahan dari kitab Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga yang melihat ini juga termasuk orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah berkat kita suka dengan Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kata-kata saya mohon maaf jikalau kekurangan ataupun ada yang kebaikan, itu semua dari Allah. Jikalau ada kekurangan itu dari pribadi, hanya manusia biasa cuma menyampaikan. Jikalau ada yang baik silahkan diamalkan, jikalau yang tidak baik moga-moga dimaafkan. Itulah kekurangan sebagai manusia ya. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan berkat Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf.